Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa, salah satu sholat ini dilakukan secara berjamaah dan ketika itu terjadi peristiwa penting, yaitu ketika terjadi gerhana, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat kusuf atau yang disebut dengan sholat gerhana. Nah, inilah yang diajarkan oleh Al-Qadi Abu Syuja dalam pembahasan kali ini. Beliau menyinggung tentang masalah bagaimana cara pengerjaan sholat kusuf atau sholat gerhana. Abu Syuja mengatakan bahwasanya istilah kusuf, yaitu sholat kusuf, yaitu untuk gerhana matahari. Sedangkan untuk gerhana bulan diistilahkan dengan sholat khusuf pakai kha. Lalu hukumnya adalah sunnah muakkadatun. Hukumnya, dan ini juga berdasarkan pendapat dari jumhur atau mayoritas ulama, bahwasanya hukum sholat gerhana itu adalah sunnah muakkad. Artinya sangat-sangat ditekankan bagi orang yang menyaksikan gerhana tersebut terjadi. Bagi orang yang menyaksikan gerhana tersebut itu terjadi. Dan fa'in fatat, jika sholat gerhana tersebut luput, artinya ketika terjadi gerhana sudah terjadi, lalu ketika itu ada suatu uzur misalnya, lalu ditinggalkan, maka saat itu sholat tersebut tidak perlu diqadha. Sholat tersebut tidak perlu diganti, karena berdasarkan pendapat dari jumhur juga hukumnya adalah sunnah muakkadah, maka tidak perlu diganti. Dan juga ini sholat yang ada sebabnya, artinya ketika sebab tersebut hilang, maka tidak lagi diperintahkan untuk mengganti sholat tersebut. Sebagaimana juga kita dapati pada sholat tahiyatul masjid, ketika kita masuk masjid tanpa sholat tahiyatul masjid, maka juga tidak diperintahkan untuk mengqadhanya. Lalu dijelaskan cara pengerjaan sholat gerhana, dijelaskan bahwasanya sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan jumlah rakaatnya adalah 2 rakaatain. Jumlah rakaatnya itu adalah 2. Nah, cara pengerjaannya asalnya sama seperti sholat yang lainnya, namun di situ ada tata cara yang khusus. Fi kulli rakaah, di dalam setiap rakaat, di situ ada 2 kali membaca surat, dan juga 2 kali rukuk, dan ada 2 kali sujud. Jadi ada 2 kali berdiri, yaitu membaca surat, dan 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Bedanya hanyalah di situ. Untuk pengerjaannya, bacaannya itu sama saja, namun untuk sholat gerhana biasa surat-surat yang dibaca adalah surat-surat yang panjang. Jadi tidak ada istilah pendek, tidak ada istilah surat pendek dalam sholat gerhana. Nah, cara pengerjaannya tadi ada 2 rukuk kita sebutkan dalam 1 rakaat, ada 2 kali membaca surat dalam 1 rakaat. Maka caranya adalah kita mengerjakannya seperti biasa, 2 rakaat, kita bertakbir dengan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, lalu membaca ta'awudz dan membaca surat Al-Fatihah. Lalu setelah itu kita membaca surat yang panjang. Setelah itu turun rukuk, Allahu Akbar. Setelah itu bangkit dari rukuk lagi, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian lanjut lagi membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan lagi membaca surat panjang yang lainnya, lanjutan dari rakaat sebelumnya. Dan bacaan kali ini lebih ringan daripada bacaan yang ketika berdiri pertama. Nah, kemudian setelah itu turun lagi rukuk. Jadi rukuknya 2 kali, baru 1 rakaat di sini. Lalu setelah itu bangkit dari rukuk, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Setelah itu turun sujud untuk melanjutkan sujud 2 kali sujud tatkala itu. Jadi dilihat di sini bahwasanya 1 rakaat itu ada 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Dengan bacaan yang lama tatkala itu, dengan surat yang panjang. Yang di sini dikatakan oleh Abu Syuja, fi kulli raka'ah minhuma, di setiap rakaat itu ada 2 kali rukuk, yutilu tasbih fihima. Saat rukuk, karena dibuat juga sama seperti berdiri, yaitu rukuknya juga dibuat lama, maka bacaan tasbih saat rukuk dalam sholat gerhana juga dibuat banyak atau dibuat lama. Jadi misalnya kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, maka itu boleh kita baca lebih daripada 3 kali. Nah, kemudian tatkala itu, setelah sholat itu dilaksanakan, jadi sama kita melaksanakan sholat yang lainnya, namun tata caranya saja yang berbeda. Dalam 1 rakaat itu ada 2 kali rukuk, sampai lakukan rakaat yang kedua sama seperti melakukan rakaat yang pertama. Lalu ketika itu duduk, sampai duduk untuk tasyahud, tasyahudnya cuma sekali karena 2 rakaat. Lalu ketika itu sudah salam, maka imam diperintahkan untuk melaksanakan khutbah. Setelah melaksanakan sholat diperintahkan untuk melaksanakan khutbah sholat gerhana. Di sini dalam khutbah tadi, di sini dikatakan oleh ulama Syafi'iyah ada khutbatain. Ada 2 kali khutbah sebagaimana sholat Jumat.
ada 2 kali khutbah sebagaimana sholat Jumat. Sedangkan ulama fikih yang lainnya menganggap bahwasanya khutbahnya itu cuma sekali saja karena tidak diperintahkan 2 kali. Ya, intinya ada beda pendapat dalam masalah ini. 2 kali khutbah di dalamnya itu berisi nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, perintah untuk bertobat, perintah untuk merenungkan dosa-dosa kita. Karena tanda gerhana tadi ini adalah tanda semakin dekatnya kiamat. Apalagi di zaman-zaman saat ini, dalam setahun kita dapat merasakan gerhana itu dapat terjadi sekali, 2 kali, 3 kali. Bisa kita rasakan dalam setahun. Maka ini imam atau khatib itu memerintahkan kepada para jamaah, ya, kepada para jamaah untuk memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar, dan juga memerintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan saat terjadi gerhana tersebut. Di antaranya adalah perintah untuk memperbanyak sedekah. Nah, kemudian dikatakan lagi oleh Abu Syuja, bacaannya nanti dalam sholat gerhana, kalau gerhana matahari karena dilakukan di siang hari, bacaannya itu dilirihkan, ya, bukan dikeraskan seperti kita melaksanakan sholat maghrib atau sholat isya. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini karena sholatnya adalah sholat berjamaah walaupun di siang hari, sebagaimana kita laksanakan sholat Jumat, sebagaimana kita laksanakan sholat Id, sebagaimana kita laksanakan sholat istisqa minta hujan, maka bacaannya juga tetap dikeraskan. Nah, sedangkan dalam gerhana bulan, yaitu terjadi di malam hari, ya, maka bacaannya juga dikeraskan. Ya, intinya 2 sholat gerhana ini, sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan, pendapat yang lebih tepat dua-duanya itu dikeraskan bacaannya. Jadi intinya inilah sederhana yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Syuja tentang masalah sholat gerhana. Bagi siapa yang melihat gerhana, maka diperintahkan untuk melaksanakan sholat tersebut. Jadi fenomena yang ada itu bukan hanya kita menontonnya. Fenomena yang ada tatkala kita melihat gerhana itu bukan hanya ya menjadi suatu ajang untuk membuat foto pemandangan dan seterusnya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaula muda saat ini. Namun hendaklah kita banyak beristighfar, banyak bertobat. Inilah diperintahkan oleh Nabi SAW, dan juga banyak melakukan kebaikan, dan terutama lagi kita sempatkan waktu untuk melaksanakan sholat gerhana ini. Dan sholat gerhana ini dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita pun bisa mengamalkannya ketika kita nanti akan mendapatkan gerhana-gerhana, ya, mungkin tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya, dan ilmu ini mudah-mudahan jadi bermanfaat bagi kita. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.